Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nur Latifah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dengan nomor NIM 230341945, akan sedikit memaparkan apa yang menjadi pemikiran saya tentang hakikat perkembangan. Tugas ini saya kerjakan, saya buat untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Dan hakikat perkembangan merupakan bab 2 dari mata kuliah umum psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah apa itu perkembangan? Jika kita mengetahui perkembangan, hakikat perkembangan pasti tidak terlepas dari sebuah definisi perkembangan itu sendiri. Nah, maka dari itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu definisi dari perkembangan. Perkembangan, jika kita mendengar istilah itu, pasti terlintas di benak kita, yaitu sebuah pertumbuhan, yaitu sebuah penambahan, dan lain sebagainya. Dan apakah itu sama dengan perkembangan? Nah, pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu perkembangan. Dalam psikologi pendidikan, perkembangan memuat dua proses. Yang pertama adalah integrasi, dan yang kedua adalah diferensiasi. Yang pertama adalah integrasi. Integrasi antara struktur yang dahulu dengan yang sekarang. Maksudnya apa? Jadi, sebuah perkembangan itu tak lepas dari kisah historiknya. Tidak terlepas dari struktur yang mendahuluinya. Jadi jika ada struktur yang sekarang, pasti tak lepas dari hubungan dengan struktur yang dahulu. Jadi maka dari itu perkembangan itu berkesinambungan dan dia terintegrasi. Jadi perkembangan itu benar-benar terintegrasi antara struktur yang dahulu dengan yang sekarang dan yang akan datang. Dan yang kedua adalah diferensiasi, yaitu kemampuan yang berbeda karena objek yang berbeda. Kita mengetahui jika kita dihadapkan dengan sesuatu objek yang berbeda, maka kapasitas kita, kemampuan kita, dan cara pandang kita maupun tanggapan kita pun akan berbeda. Seperti contoh halnya jika kita melihat seorang bayi. Pasti bayi itu lambat laun akan bisa berbicara, bisa merangkak, bisa berjalan. Ketika dia sudah bisa berjalan, dia pastinya akan melihat sesuatu dan pastinya dia akan menanggapi pula sesuatu itu. Semisal orang-orang di sekitarnya berkata, dada nak, pastinya si bayi tersebut akan melambaikan tangannya. Nah, ini yang disebut sebagai objek yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda. Contoh lagi, jika seorang bayi memegang sebuah boneka, lantas apa yang menjadi responnya? Pastinya dia akan memainkannya. Seperti itu. Jadi kemampuan yang berbeda karena objek yang berbeda. Kita sebagai orang dewasa pun pasti mengalami kediferensiasian itu dalam perkembangan kita. Jadi jika semisal kita dihadapkan dengan objek yang berbeda, pasti kemampuan kita, cara pandang kita, cara berpikir kita pun akan berbeda. Nah, dari sekian yang saya paparkan tadi, bisa kita definisikan perkembangan merupakan proses tahapan manusia yang kekal dan tetap menuju ke arah sesuatu organisasi pada integrasi yang lebih tinggi. Jadinya perkembangan itu kan merupakan proses tahapan. Jadi tahapan tersebut itu selalu kekal dan tetap. Jadi perkembangan itu akan ada selama manusia itu hidup dan menuju pada integrasi yang mulanya itu lebih sedikit menjadi lebih banyak, dari integrasi yang lebih pendek menjadi yang lebih tinggi. Dan hal ini terjadi karena proses pertumbuhan, kematangan, dan proses belajar. Nah, yang berikutnya adalah hubungan perkembangan dengan proses belajar. Lalu, apa hubungannya sih perkembangan dengan proses belajar? Dari tadi kita berbicara perkembangan, lalu apa hubungannya dengan proses belajar? Nah, di sini dijelaskan bahwa perkembangan berhubungan dengan proses belajar, terutama mengenai isinya, apa yang berkaitan dengan perbuatan belajar, dan bagaimana suatu hal itu dipelajari. Jadi perkembangan pada manusia itu berhubungan dengan proses belajar. Semisal perkembangan pada
Anak seusia SD itu mereka sudah bisa berhitung. Lantas proses belajar apa yang akan meliputi dirinya, yang akan dia lakukan, yang akan bagaimana suatu hal itu dipelajari oleh orang SD itu, anak SD itu. Jadi kita harus menyesuaikan antara perkembangan anak dengan proses belajarnya. Lantas kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kemampuannya, karena itulah yang disebut sebagai perkembangan. Dan perkembangan ini erat kaitannya dengan sebuah pertambahan kualitatif maupun kuantitatif. Jadi bisa pula dengan kualitatif dan kuantitatif ini diharapkan kita mampu memahami apa yang menjadi kemampuan anak SD seperti itu. Berikutnya adalah perubahan dan perkembangan. Jika kita berbicara dengan perkembangan, lantas pasti kita pun juga akan belajar tentang perubahan. Ya kan? Jadi semisal kita mengalami sebuah perkembangan, pastinya pula kita akan mempelajari sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Perubahan yang terjadi di masa sekarang, di masa depan. Ataupun masa lalu dengan masa depan. Itulah perkembangan. Jadi hakikat perkembangan itu, menurut saya, hakikat perkembangan itu kan dia bergerak dinamis selama manusia itu hidup. Dan selama manusia itu hidup, pastinya dia akan melakukan sebuah perubahan-perubahan. Nah, proses perkembangan sendiri itu ada 2 step, yaitu evolusi dan involusi. Evolusi yaitu kemajuan dan involusi itu kemunduran. Dan perkembangan juga bersifat siklikal dan berkesinambungan. Dari pembahasan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan itu bersifat siklikal. Kenapa bisa disebut sebagai perkembangan itu bersifat siklikal? Karena dia itu seperti halnya proses siklus. Dan dia itu berkesinambungan. Semisal, saya beri contoh, seorang bayi yang belum mempunyai gigi, ketika beranjak dewasa, dia akan memiliki gigi yang lengkap dan kuat. Dan seiring berjalannya waktu kembali, dia akan mengalami proses tanggalnya gigi satu persatu. Jadi semisal bayi, kemudian remaja, kemudian tua, pastinya waktu saat tuanya itu perlahan-lahan giginya akan tanggal satu persatu. Dan perubahan. Nah, perubahan itu harus selalu kita terima, karena perubahan itu merupakan aktualisasi diri, diperlukan agar terjadi penyesuaian antara persepsi diri dengan lingkungan. Maksudnya adalah sebagai seorang manusia, kita harusnya memahami keadaan perubahan, karena perubahan itu merupakan hal yang wajar di setiap kehidupan manusia. Dan aktualisasi diri itu diperlukan agar terjadi penyesuaian persepsi diri dengan lingkungan. Jadi, sebagai manusia kita harusnya mengaktualisasikan diri kita agar dapat menyesuaikan persepsi kita dengan lingkungan. Nah, perubahan ini juga bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan aktualisasi diri ini sebaiknya menyesuaikan standar perilaku yang diterima oleh lingkungan. Maksudnya apa? Seperti ini. Menurut saya, jika kita memiliki persepsi yang berbeda dengan lingkungan, alangkah lebih baiknya kita lakukan sebuah toleransi dan penyesuaian standar perilaku. Karena hal itu juga mempengaruhi persepsi kita terhadap lingkungan kita. Dan sebaiknya aktualisasi yang kita lakukan harus menyesuaikan standar-standar yang telah ditentukan oleh lingkungan kita. Dan berikutnya adalah setiap individu dituntut mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi. Diharapkan setiap individu itu harus dan mampu untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang yang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Dalam kenyataannya, kedua istilah itu berbeda walaupun dapat disamakan. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh dan kembang. Jika kita tilik kedua kosakata ini, pasti akan muncul persepsi apa sih perbedaannya.
Jadi, kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan kuantitatif, baik itu secara ukuran maupun secara struktur. Jadi, kalau misal kita menyebutkan suatu istilah pertumbuhan, pasti itu akan bertambah. Jadi, tumbuh dan tambah. Jadi, semisal seorang bayi yang pertamanya itu dia belum mempunyai gigi, kemudian tumbuh giginya, yang tadinya belum memiliki rambut jadi tumbuh rambutnya, kemudian yang tadinya dia menjadi seseorang yang kecil, seorang imut menjadi besar kembali fisiknya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan kalau perkembangan itu lebih kepada perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi perkembangan itu lebih menyeluruh, lebih universal. Ketika pertumbuhan itu hanya membahas tentang struktur dan ukuran, maka perkembangan juga melihat sesuatu kualitasnya, sesuatu kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi perkembangan itu harus kita lihat dari segi kualitatifnya. Semisal pada umur 2 bulan anak sudah bisa apa, kemudian umur 4 bulan anak sudah bisa apa, umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah, nih, pertumbuhan itu jadi tadi ya yang sudah saya jelaskan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, ukuran dan struktur, dan perkembangan itu berkaitan secara kualitatif dan kuantitatif. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Beltes pada tahun 1987. Beltes mengatakan bahwa perkembangan itu berlangsung sepanjang hayat. Kita pasti sadari ya, perkembangan itu berlangsung sepanjang hayat manusia, dari lahir sampai mati. Jadi perkembangan itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan berlangsung sepanjang hayat. Nah, pada aspek ini, prinsip ini memiliki dua bagian aspek. Yang pertama adalah potensi perkembangan akan terjadi sepanjang hidup manusia selama manusia itu hidup, selama manusia itu mengalami kehidupan. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah perkembangan tidak akan terjadi jika manusia itu belum lahir. Makanya itu, kita pasti tidak akan menemukan sebuah perkembangan ketika sesuatu itu belum lahir, seperti itu. Dan yang kedua adalah perkembangan bersifat multidimensional dan multidireksional. Maksudnya adalah multidimensi di sini ditafsirkan sebagai mengacu pada kenyataan bahwa perkembangan tidak digambarkan dengan kriteria tunggal. Jadi, semisal kita memiliki beberapa anak, lantas kita tidak bisa menggabungkan, oh anak ini pasti ini, anak ini pasti ini, karena setiap individu itu pasti memiliki dimensi yang berbeda-beda. Semisal, oh anak ini lebih bagus di sini, oh anak ini lebih bagus di sini, seperti itu. Dan yang kedua adalah multidireksional, yaitu perkembangan yang dicapai melalui berbagai cara. Dan perkembangan itu terdiri atas berbagai kemampuan yang dimiliki oleh individu. Jadi multidireksional itu maksudnya sesuatu itu bisa dicapai dengan berbagai cara. Jadi kita tidak bisa lantas melakukan satu metode untuk seluruh manusia, itu tidak bisa. Jadi kita harus multidireksional, kita harus memiliki banyak cara untuk mencapai suatu proses prinsip perkembangan tersebut. Dan yang ketiga adalah perkembangan mencakup aspek pertumbuhan dan penurunan. Di sini sedikit janggal ketika kita melihat suatu istilah penurunan. Mengapa bisa demikian? Bukannya perkembangan itu selalu tumbuh dan tambah ya? Nah, perkembangan di sini itu mencakup aspek pertumbuhan dan penurunan. Jadi menurut Baltes di sini, semisal ada anak yang pada usia dininya sudah sekolah, saat di sekolah dia akan
memunculkan sikap-sikap pertumbuhan seperti pada level kognitifnya. Jadi selama sekolah, anak itu akan merasakan tumbuh di bagian kognitifnya. Akan tetapi di sisi lain, ketika dia sekolah, dia pun juga akan mengalami penurunan pada kreativitasnya karena dia harus dituntut untuk mengikuti kurikulum, kemudian tata cara sekolah dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah perkembangan bersifat lentur dan fleksibel, yaitu adanya variabilitas diri seseorang sehingga memungkinkan adanya perkembangan atau perilaku tertentu. Jadi perkembangan itu bersifat lentur dan fleksibel. Dan yang terakhir adalah perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik yang tertentu. Jadi perkembangan antara satu individu dengan individu lainnya pastinya akan memunculkan perkembangan yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan latar historiknya yang berbeda. Semisal individu yang pertama itu dia sekolah di sekolah negeri, itu akan berbeda perkembangannya dengan individu lain yang semisal individu ini itu dia sekolah di agama Islam. Mungkin dari cara pikirnya, kemudian cara bergaulnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu prinsip-prinsip perkembangan menurut Ruffin pada tahun 2001. Ruffin juga menyatakan bahwa walaupun terhadap perbedaan secara individual pada kepribadian anak, prinsip-prinsip dan karakteristik perkembangan itu juga menunjukkan pola-pola yang universal. Jika tadi Beltes lebih mengarah kepada perkembangan itu individual atau masing-masing pribadi sesuai dengan historiknya, maka Ruffin mengatakan bahwa meskipun perbedaannya itu secara individual, akan tetapi prinsip dan karakternya itu bisa kita katakan berpola universal. Nah, si Ruffin ini mengatakan pola yang pertama yaitu perkembangan itu berproses dari bagian kepala menuju ke bagian kaki, yang biasa disebut sebagai cephalocaude principle. Jadi perkembangan itu berproses dari bagian kepala menuju ke bagian kaki. Jika kita ketahui, perkembangan seorang bayi itu sebenarnya dimulai dari kepalanya. Jadi sel-sel otaknya, kemudian turun lagi ke sistem gerak tangannya, terus turun lagi menuju kakinya. Jadi bayi pertama-tama itu dia bisa memegang sesuatu. Lalu lambat laun dia akan berusaha berdiri untuk menggapai sesuatu. Jadi dia itu pertumbuhannya atau perkembangannya itu dari bagian kepala menuju bagian kaki. Cephalocaude principle. Dan yang kedua adalah perkembangan berproses dari tubuh bagian dalam menuju tubuh bagian luar atau proximodistal development. Jadi pada perkembangan ini kita sebagai seorang manusia itu mengalami proses perkembangan dari tubuh yang bagian dalam dahulu, kemudian menuju tubuh yang bagian luar. Jadi lebih kepada perkembangan pada jaringan otak, jaringan sel, saraf, dan lain sebagainya, kemudian menjalar menuju ke motoriknya, menuju kepada jari kaki, jari tangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perkembangan tergantung pada kematangan dan belajar. Kematangan itu mengacu pada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan biologis. Jadi perubahan biologis itu terjadi dalam urutan tertentu dan dapat memberikan kemampuan tertentu kepada anak. Yang disebut kematangan di sini itu lebih kepada karakteristik pertumbuhannya. Jadi kematangan seorang pribadi pun juga berbeda-beda, juga tergantung historiknya menurut saya. Dan dan juga proses perkembangan itu tergantung pula pada belajarnya. Jadi ketika seorang itu selalu mengalami pembelajaran, selalu mengalami belajar, pastinya dia akan mengalami perkembangan yang lebih pesat dari orang yang
tidak belajar, dari orang yang tidak mau belajar. Jadi perkembangan itu bergantung pada kematangan dan belajar. Dan yang keempat, yaitu perkembangan berproses dari sederhana, konkret, menuju kepada yang lebih kompleks. Jadi kita mengetahui misalnya pada zaman dulu kita masih bayi atau zaman kita masih balita, pasti kita akan mempelajari suatu kosakata yang bersifat sederhana, yang bersifat konkret, dan lain sebagainya. Pasti kita akan mempelajari ibu, bapak, makan, dan lain sebagainya, yang itu merupakan kosakata yang sederhana. Dan seiring berjalannya waktu, kosakata kita bertambah dan menjadi lebih kompleks pastinya. Dan yang ke 1, 2, 3, 4. Dan berikutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan di sini itu merupakan proses yang berkesinambungan. Sesuai yang saya singgung di awal, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu hal yang berkesinambungan, saling keterkaitan, dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang berikutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan berproses dari kecakapan umum ke kecakapan spesifik. Jadi misalnya kita bayi itu bisa memegang boneka, kemudian bisa mengambil sendok, dan lain sebagainya. Dari kecakapan yang sederhana-sederhana itu, kemudian kita menuju ke kecakapan yang spesifik, seperti misalnya di dewasa ini kita bisa mengetik, kita bisa berpresentasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu tingkat pertumbuhan dan perkembangan bersifat individual. Nah, setiap anak itu terlahir dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, tingkat pertumbuhan itu meskipun dia memiliki pola-pola dan urutan yang sama, akan tetapi biasanya pencapaiannya itu akan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya, karena karena pertumbuhan itu bersifat individual. Nah, kemudian kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan. Teori perkembangan itu ada dua hal. Yang pertama adalah continuity dan discontinuity, dan yang kedua, adalah teori kematangan dan perubahan. Teori continuity dan discontinuity. Dari bahasannya saja kita mengetahui bahwa continuity merupakan proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Dan proses discontinuity itu kadang-kadang bersifat berubah secara kualitatif dan kemunculannya beragam. Kemudian yang berikutnya yaitu continuity dan discontinuity. Continuity itu menganggap bahwa proses itu bersifat berkesinambungan. Dari asalnya kontinu, maka dari itu proses itu bersifat berkesinambungan. Hal ini berbeda dengan perilaku discontinuity, karena kadang-kadang itu dia berubah secara kualitatif dan kemunculannya beragam. Dan yang berikutnya yaitu proses akumulasi perilaku selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi proses akumulasi perilaku itu pada proses continuity, dia menganggap bahwa pasti akan meningkat seiring berjalannya waktu. Akan tetapi pada proses discontinuity ini menganggap bahwa perkembangan itu hanya dalam waktu tertentu. Dan yang berikutnya yaitu setiap perbuatan sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki.
Jadi setiap perbuatan yang kita miliki itu sesuai dengan kemampuan yang telah kita miliki. Kemudian yang perilaku discontinuity, perubahan itu tidak berkesinambungan karena mereka menganggap bahwa perilaku discontinuity itu menurutnya itu berubah, bukan berkesinambungan, seperti itu. Kemudian dari sisi lain, ada pula pakar yang mengatakan bahwa sebenarnya pengkajian tentang continuity dan discontinuity itu tergantung pada seorang pakar yang mengkaji, apakah itu waktunya relatif sempit ataukah relatif lama. Jika kita melihat pakar itu mengkaji secara waktu yang sempit, maka hasilnya akan merujuk kepada continuity. Sedangkan jika pengkajiannya itu relatif lama, maka dari itu proses yang dihasilkan pasti merujuk kepada discontinuity. Selanjutnya adalah teori kematangan dan perubahan. Teori kematangan dan perubahan. Jadi, pada peranan masa kanak-kanak memainkan peranan penting dalam pembentukan pribadinya pada masa yang akan datang. Jadi, menurut teori kematangan dan perubahan, anak-anak itu, masa kanak-kanak itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan pribadi pada masa yang akan datang, pada pribadi yang akan datang. Dan kematangan itu merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut mengatur pula perkembangan tingkah laku individu. Jadi kematangan itu merupakan suatu potensi yang pembawaannya itu akan mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Terus kemudian yang ketiga adalah kematangan, maturity, membentuk sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disebut sebagai readiness. Jadi kematangan itu akan membentuk suatu sifat dalam kekuatan dalam diri ini ketika dihadapkan oleh sesuatu, maka dia akan bereaksi seperti apa. Dan kematangan ini merupakan reaksi yang disebut sebagai kesiapan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kematangan yang dimaksud dalam teori, dalam hakikat perkembangan, yaitu kematangan potensi fisik dan potensi mental psikologis yang telah dicapai dalam suatu tahap pertumbuhan atau perkembangan. Jadi kematangan itu mencakup kematangan potensi fisik dan potensi mental psikologis, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam, dari psikolognya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, walhidayah inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau ada salah kata.